Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Retno Zizi. Kali ini aku lagi bikin martabak isi usus. Ini bisa jadi ide bisnis buat kalian yang jualan gorengan, bisa nambahin menunya. Karena ini tuh bener enak sekali, kalian wajib coba deh. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Biar aku makin semangat bikin kontennya, jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama aku siapkan mie jagung. Ini kalian bisa pakai mie bihun jagung merek apa aja, terserah. Lanjut siapkan air panas. Aku siram aja langsung ke bihunnya. Kita diamkan selama kurang lebih 10 atau 15 menit sampai si bihunnya ini tuh nanti jadi lembek, nggak keras kayak gitu. Lanjut siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian ini aku punya 2 bungkus sayuran sop, tapi aku cuma pakai sayur kol sama sayur wortelnya aja. Setelah semua sayuran dicuci, kemudian iris kayak gini kecil-kecil gitu. Untuk wortelnya aku menggunakan parutan kayak gini, kalian bisa iris tipis-tipis memanjang gitu juga bisa. Kemudian aku tambahin daun seledri sedikit. Lanjut ini aku iris tipis-tipis bawang merah sama bawang putihnya. Untuk mie jagungnya aku tambahin 1 keping lagi, jadi aku pakai 3 keping mie jagung. Kemudian aku potong lebih kecil mie jagungnya biar nggak panjang-panjang kayak gini. Kalian bisa menggunakan gunting. Panaskan minyak, kemudian masukkan irisan bawang merah bawang putih tadi. Kita goreng sampai aromanya keluar, kemudian masukkan sayuran yang udah kita iris tadi. Kita masak sampai sedikit layu. Setelah layu seperti ini, masukkan mie tadi. Tambahkan garam, penyedap rasa dan lada. Masak sebentar lagi sampai semuanya matang. Jangan lupa untuk diaduk terus karena nanti takutnya tuh di bagian bawahnya gosong. Kalau semua bumbunya udah pas, baru matikan apinya. Lanjut kita bikin isian ususnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, cabai besar sama kunyit. Nah ini yang paling penting, ini ada usus yang udah aku rebus sebelumnya. Tumis bumbu tadi, ini sebelumnya udah aku blender bumbunya dengan sedikit air. Tumis sampai harum, kemudian masukkan garam, gula, lada secukupnya. Tumis sampai harumnya keluar, kemudian masukkan ususnya. Kalau mau ditambahin kecap, boleh banget, kalian bisa nambahin di sini. Masak sampai matang, airnya agak sedikit menyusut. Oke, kalau sudah kayak gini bisa dimatikan kompornya. Lanjut kita bikin kulitan buat martabaknya. Di sini ada minyak goreng, kemudian 200 ml air, ada masako juga. Terus ini untuk tepungnya aku pakai 400 gram tepung. Masukkan 1 bungkus masako, itu udah aku masukkan ke dalam tepungnya. Kemudian aku pakai 5 sendok makan minyak goreng. Di tanganku udah aku cuci bersih, kemudian aku uleni. Masukkan airnya. Aku masukin airnya ini sedikit demi sedikit, tapi menurut aku ini takaran airnya sudah pas. Uleni semua bahan sampai tercampur rata, nggak harus kalis banget, cukup seperti ini aja udah nggak apa-apa. Kalau udah adonannya ini aku diamkan selama kurang lebih 20 menit.
Aku tutup menggunakan kain lap. Sambil nungguin ini kita lanjut untuk bikin petisnya. Ini aku pakai petis yang ada di pasar kayak gitu, warnanya hitam. Kemudian ada 4 siung, bawang putih dan cabai secukupnya, sesuaikan sama selera kalian. Lalu bawang putihnya nanti kalian iris tipis-tipis, kemudian kalian goreng. Setelah digoreng nanti di blender bersama cabai yang udah disiapkan tadi, dan masukkan sekitar 500-600 ml air. Kemudian kalian aduk-aduk gitu kayak gini. Aku aduk-aduk seperti ini dulu sebelum kompornya aku nyalakan, biar nanti nggak bergerindil. Untuk video waktu penggorengan bawang putihnya mohon maaf nggak ada ya. Oke, setelah petisnya udah tercampur rata sama air kayak gini, lalu aku nyalakan kompornya. Aku menggunakan api kecil dan jangan lupa untuk selalu diaduk karena nanti bagian bawahnya bisa gosong. Masak sampai si petisnya ini tuh meletup-meletup. Jangan lupa untuk dikasih sedikit garam, gula, dan penyedap rasa ya. Kalau udah meletup-meletup berarti si petisnya udah matang. Kalau kalian mau buat jualan, mending petisnya ini diencerin ya, biar jadinya itu lebih banyak. Karena aku ini buat konsumsi sendiri dan aku suka kental kayak gini, jadinya aku surutin airnya. Oke, semua bahan untuk martabak udah siap. Sekarang tinggal kita bentuk martabaknya. Pertama aku ambil adonannya, aku pakai ilmu kira-kira aja, nggak aku timbang. Kemudian aku masukkan ke dalam minyak goreng. Ini minyak gorengnya nggak panas ya. Fungsi dari minyak goreng ini biar si adonannya nanti itu mudah buat dibentuk gitu. Jadi si minyak gorengnya ini melenturkan adonannya. Kemudian siapkan, ini kayaknya aku pakai rantang sejenis seperti ini ya, atau juga bisa pakai piring jadul. Ini bukan kotor tapi ini karena udah terlalu tua aja. Kemudian siapkan juga plastik. Ini aku pakai plastik ukuran berapa kilo ya, ini terserah kalian yang ada di rumah aja asal bersih dan masih baru. Langkah pertama ambil adonannya, kemudian olesin, itu kan ada minyaknya gitu biar nanti nggak lengket. Kemudian atasnya dikasih plastik kayak gini. Setelah itu adonannya dipijit-pijit kayak gini, menyesuaikan sama si piringnya itu, jadi bentuknya nanti bulat dan agak tipis. Jangan terlalu tipis juga, nanti isiannya bisa bocor, jadi sedang aja. Setelah seperti ini masukkan 1 sendok makan bihun yang tadi kita udah siapkan. Lah, lampu mati. Kita lanjutkan. Ini aku pakai martabak yang ori, yang nggak pakai isian usus. Ini kita lipat segitiga kayak gini. Biasanya di sini tuh dijual Rp1.000 kayak gini bentukannya. Sekarang kita bikin yang pakai isian ususnya dengan cara yang sama seperti tadi, cuma isiannya ditambahin usus. Kemudian ambil 1 sendok makan lebih dikit mie bihunnya, kemudian ditimpa di atasnya usus. Kemudian lipat, aku lipat bentuk segi 4. Kenapa? Biar nanti bisa bedain mana yang ori sama yang isi usus. Ini hasil akhirnya tuh jadi banyak banget, cuman ini adonannya nggak semuanya aku pakai sekaligus aku goreng gitu, enggak. Nanti kalau ada sisa dari si adonan kulitnya bisa kalian masukkan freezer. Terus besoknya kalau kalian mau pakai tinggal didiamkan di suhu ruang gitu sampai si adonannya tuh lentur kayak semula.
Sama halnya kayak si mie bihunnya, nanti kalau ada sisa bisa dimasukkan ke tempat yang tertutup gitu, baru kemudian dimasukkan ke freezer. Besok paginya kalau mau bikin atau dipakai lagi tinggal dipanasin si mie-nya. Jadi kalau kalian mau dijual, kalau ada nggak lakunya bisa disimpan di freezer, dan itu sekitar 1 hari sampai 2 hari juga masih oke. Kalau untuk petisnya, kalau ada sisa bisa dimasukkan ke kulkas tanpa di freezer, itu sekitar 3 harian juga rasanya nggak asam, nggak kecut gitu, masih enak. Panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu, kemudian masukkan martabaknya menggunakan api sedang. Goreng sampai si kulit martabaknya ini tuh kelihatan kecoklatan kayak gini. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan, lakukan sampai si martabaknya habis. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau udah jadi, ini tuh enak banget, apalagi yang ada isian si ususnya. Aduh, mantul banget. Ini juga bisa jadi nambah ide bisnis buat kalian. Kalau di sini biasanya untuk yang ori dijual Rp1.000. Kalau yang ada isian ususnya gini biasanya tuh dijual Rp2.000. Tapi sesuaikan juga untuk harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk cara makannya bisa dicocol sama petisnya. Meskipun tanpa petis pun ini tuh udah enak karena si ususnya udah berbumbu. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya.